Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung. Ikan kakap, ikan kerapu, bersembunyi di balik terumbu karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Senang sekali kita bersama pada kesempatan ini bergabung dalam acara satu forum yang sangat strategis di mana kita akan membahas terkait ketahanan pangan di regional Kepulauan Bangka Belitung. Sebagaimana yang kita tahu ya Bapak Ibu ya, pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting di Indonesia karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar serta tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini mendorong Indonesia agar mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan program-program strategis untuk mewujudkan pencapaian target sesuai dengan Sustainable Development Goals, yakni mengakhiri kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Di tingkat nasional, selaras dengan arahan Presiden kita, yakni Bapak Prabowo, ada gerakan untuk swasembada pangan di berbagai daerah. Nah, kebijakan terkait ketahanan pangan ini terus dievaluasi dan dikembangkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, serta keamanan pangan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, kami menghadirkan Bapak Ibu pada kesempatan ini untuk kita lebih membahas terkait ketahanan pangan di regional Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke acara inti, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyapa tamu-tamu yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Edi Mulyadi. Yang kami hormati, narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini, ada Bapak Edi Romdoni sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selamat datang Bapak. Serta ada Ibu Fitri selaku dosen Sosiologi Universitas Bangka Belitung, selamat datang Ibu. Serta para hadirin yang kami hormati, yang hadir dari berbagai latar belakang, yakni dari Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Korem Militer Garuda Jaya, Perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Lokal Expert Ibu Devi Valerani, selamat datang Ibu. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Kepulauan Bangka Belitung, Perumbulok Cabang Bangka, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Belitung, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Belitung, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Pangan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Selatan, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin yang kami muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir di ruang Aula Kanwil Dijen Perbendaharaan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menggelorakan kembali semangat kebangsaan kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin kami mohon untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memohon ridhonya agar kegiatan kita pada hari ini dapat terselenggara dengan lancar, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Semoga rahmat dan ridhonya selalu menyertai kita sepanjang pelaksanaan kegiatan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya dengan wajah segar kita mengabadikan momen ini dengan melakukan sesi foto bersama. Untuk itu, kepada Bapak Ibu peserta, mohon berkenan untuk berdiri ke belakang panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu narasumber, ya. Kita akan foto ke arah panggung ya Bapak Ibu ya. Tetap di posisi Bapak Ibu. Yang narasumber sama Pak Kanwil kami mohon berkenan untuk di posisi. Dan kepada Bapak Ibu peserta mungkin bisa mengisi slot di belakang Pak Kanwil dan Bapak Ibu narasumber kita. Kita akan melakukan sesi foto bersama pada pagi hari ini. Nah mungkin bisa, lebih merapat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin lebih merapat lagi Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan sesi foto bersama pada pagi hari ini. Untuk sesi yang pertama mungkin gaya formal terlebih dahulu. Oke, gaya formal terlebih dahulu. Saya hitung mundur ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Mungkin dengan mengarahkan tangan ke depan Bapak Ibu ya. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, kami mohon berkenan untuk kembali duduk di bangkunya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan masuk ke sisi inti kegiatan hari ini, yakni pemaparan materi dan diskusi yang akan dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, Bapak Edih Mulyadi. Kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sungguh indah bunga cempaka disimpan ibu dalam jambangan. Mari dukung kebijakan presiden kita, tingkatkan IKP untuk swasembada pangan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Pak Edi Romdoni, kawan saya, sama-sama punya paguyuban. Pak Edi Paguyuban Ponorogo, saya penasehat Paguyuban Pasundan. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Ramdhani dari Universitas Bangka Belitung. Terima kasih Bu Fitri sudah hadir. Teman-teman dari Korem Garuda Jaya, Pak Titan, terima kasih sudah hadir Pak. Dari Polda ada Pak Kusairi, terima kasih Pak Kusairi sudah hadir. Bapak-bapak
atau ibu-ibu yang hadir, pertama dari perwakilan Bank Indonesia, hadir Pak, saya sekalian absen kalau gitu. Kemudian dari OJK, Kepulauan Bangka Belitung, ya makasih Pak. Kepala BPS atau yang mewakili, oh makasih Ibu. Lokal expert, Bu Devi Valeriani, terima kasih Bu Devi. Jadi Kanwil Perban ini Pak punya mitra dalam melaksanakan kajian-kajian ekonomi regional dalam tahun ini atau di tahun ini dan juga beberapa tahun yang lalu sudah diangkat oleh Bu Menteri Ibu Devi Valeriani. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BSIP, makasih Ibu. Bosnya sudah berganti Bu ya, meninggalkan saya Bu. Kemudian Perumbulog, makasih Ibu, semalam saya sudah ketemu Pak Kepala, tapi beliau ada acara di Bangka Selatan ya. Kemudian dari Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Bangka Belitung, belum hadir? Oh ada di belakang, Pak di depan Pak, penuh Pak ya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian atau Litbang Provinsi Bangka Belitung, makasih Ibu. Kemudian Badan Keuangan Daerah BKD Pak Dalu, makasih. Bosnya sudah kembali ke kursinya Pak ya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, ada? Oh, terima kasih Pak. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, oh makasih Ibu. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, DPMD, makasih. Bosnya sudah kembali ke tempat Pak. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung, makasih Ibu. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung, makasih Pak. Dinas PU Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Babel, makasih Bu. Saya kenal di mana ya? Oh iya itu bersebelahan itu kebetulan ini ikut kuliah dengan saya Pak. Oh iya, Pak Deki juga ada itu. Mewakili siapa Pak? Oh iya, makasih Pak Deki. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oh iya. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Bangka Selatan. Belum datang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ini kolega saya, Pak Ade. Beliau ini tidak hanya tenaga kerja, tapi petani juga beliau ini, luar biasa. Ketua Kelompok Tani Mamur, Kelurahan Tua Tunu, Indah, ada? Belum hadir. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan FGD dengan tema kebijakan dan strategi penguatan ketahanan pangan di Provinsi Bangka Belitung. Rasanya sudah makan pagi Bapak Ibu sekalian ya? Sudah ya? Karena itu adalah bagian dari ketahanan pangan Pak. Jadi kalau belum sarapan, ya berarti ketahanan pangan belum terpenuhi dari satu sisi. Karena sisinya ada 3 kalau nggak salah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, diskusi kali ini sangat strategis begitu ya. Untuk diketahui bahwa Kementerian Keuangan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, fungsinya perbendaharaan itu tidak semata-mata sebagai kasir Pak. Tidak semata-mata sebagai bendahara yang mengumpulkan dan menyalurkan. Tetapi peran kami sekarang melampaui peran bendahara secara tradisional. Salah satu peran kami terkait dengan yang terbaru dalam 5 tahun terakhir adalah melaksanakan berbagai kajian ekonomi regional dalam peran sebagai regional ekonomis. Ya. Jadi kami termasuk pada saat kami menyalurkan berbagai APBN baik ke KL maupun juga Pemda tidak hanya menyalurkan, tapi kami punya tugas untuk melihat seberapa efektif setiap APBN yang keluar dari kas negara itu. Efektivitas tentu ukurannya bisa didiskusikan. Tetapi poinnya adalah Kemenq ingin punya peran lebih untuk bisa memantau karena memang banyak dan sering terjadi. Uangnya habis dibelanjakan tapi outcome-nya tidak tercapai.
Begitu banyak program-program yang dibuat oleh KL, oleh Pemda, uangnya habis Pak. Tapi ternyata outcome-nya tidak tercapai. Contoh sederhana, kalau kita bicara mengenai stunting, setiap tahun anggarannya nyaris habis Pak. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2020 ke 2021, penurunan angka stunting kita hanya 0,5% saja. Padahal targetnya waktu itu 2020 sampai 2024 dari 18 harus ke 15%. Tetapi dalam setahun hanya turun 0,5%. Jadi dari 18 ke 5 tidak bisa 4 tahun. Mungkin jadi lebih. Itu salah satu contoh sederhana bahwa efektivitas dan efisiensi APBN itu perlu terus dikawal. Dan kami mencoba melakukan peran itu. Terus sekalian, nah terkait dengan diskusi hari ini sangat strategis. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari Astacita Jokowi. Masih ingat ke Solo saya Pak. Jadi Bapak Ibu masih concern ternyata. Ya, program Bapak Presiden Prabowo kita. Nah, karena kalau kita perhatikan di programnya Astacita beliau, salah satu dari Astacita adalah, ini ikuti saya aja ya, apa namanya, asrotnya ikuti saya aja. Yang kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Jadi ini sangat penting. Ya kita, makanya tadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah makan pagi? Ya berarti kita sudah siap untuk berdiskusi gitu ya. Karena ketahanan pangan ini dalam implementasinya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita mengkonsumsi pangan untuk keberlangsungan kehidupan kita tentu saja. Termasuk tentu saja untuk beraktivitas. Bapak sekalian, dalam program Astacita ini ada beberapa highlight yang harus menjadi perhatian kita semua. Pertama, target swasembada pangan ternyata dipercepat. Awalnya tahun 2028, ya, jadi ada percepatan. Yang kedua, sesuai arahan Presiden, swasembada pangan perlu didorong dari tingkat desa. Bahkan nanti akan kita ceritakan bahwa sekarang dana desa Pak, sejak tahun 2024 kemarin 20% minimal harus dialokasikan untuk ketahanan pangan. 20%. Ya. Jadi relevan dengan apa yang menjadi highlight ini. Yang berikutnya adalah dari sisi anggaran telah dilakukan budget tagging. Jadi sekarang APBN Pak sudah di tagging Pak. Ini untuk apa? Termasuk untuk pangan. Kenapa? Karena kami ingin melihat efektivitasnya. Jadi kami gampang memantaunya. Berapa yang sudah disalurkan, yang belum berapa. Secara runtut waktu kita bisa telusuri. Kemudian bagaimana efektivitasnya. Nah itu. Kemudian tentu tadi saya sampaikan dana desa perannya sudah dialokasikan minimal 20%. Terus sekarang kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, saya melihat bahwa di Bangka Belitung secara umum, ya terkait dengan pangan ini setidaknya ada 3 permasalahan yang menjadi concern kita. Pertama, kalau kita bicara masalah ketahanan pangan, maka ada satu indikator komposit, yaitu indeks ketahanan pangan. Dalam indikator itu ada 3 hal yang menjadi lingkupan indikator ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah keterjangkauan, dan yang ketiga adalah keamanan. 3 aspek ini merupakan variabel yang membentuk secara komposit indeks ketahanan pangan yang saya sebutkan tadi. Tentu nanti secara teknis Pak Edi, kemudian juga teman-teman narasumber akan mengeksplorasi itu. Tapi di konteks ini saya ingin sampaikan bahwa masalah di Bangka Belitung itu adalah pertama IKP kita itu rendah Pak. Kalau kita lihat yang paling bagus ini ada di Pangkal Pinang. Iya, di Pangkal Pinang dibanding kabupaten yang lain begitu, yang bagus di Pangkal Pinang urutan secara nasional. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana fluktuasinya ternyata Pak, kalau kita lihat di gambar di depan itu, kalau yang satu-satu garis itu adalah kabupaten kota, tetapi yang garis putus-putus adalah Bangka Belitung.
Dari sini kita melihat, memang trennya sih membaik Pak. Walaupun di tahun 2022 ada penurunan dibanding 2021. Ya, 2023 masih nurun, ya, masih landai, ya seperti itu. Jadi pertama IKP kita masih rendah dibanding IKP rata-rata nasional. Yang kedua IKP kita ada kecenderungan juga sejak 2021 turun gitu. Dan yang ketiga masalah kita adalah masih tingginya ketergantungan Bangka Belitung pada impor dari wilayah lain. Ini masalah kita. Nah, Bapak sekalian, kalau kita melihat permasalahan ini tentu forum ini adalah salah satu forum yang tepat menurut saya. Karena forum ini bertujuan untuk melihat bagaimana berbagai kebijakan yang dilakukan baik KL di Babel maupun Pemda itu efektif apa tidak gitu loh. Saya melihat mungkin kalau kita perhatikan kebijakan ketahanan pangan itu bisa dilihat dari anggaran Pak. Ada intervensi anggaran baik itu KL, Satker maupun juga Pemda. Yang kedua adalah terkait dengan kelembagaan, dinas, UPT, ya, kelompok tani dan lain-lain. Dan sekarang sejak tahun kemarin kita sudah ada Badan Pangan Nasional. Itu bentuk kelembagaan. Yang ketiga adalah bagaimana sumber daya dan peningkatan kualitas SDM pertanian kita. Apakah balai latihan kerja juga sudah melingkupi kegiatan sektor pertanian yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas petani kita? Apakah universitas juga sudah secara khusus ada program studi pertanian dan lulusannya betul-betul bisa bertani? Karena ada Pak, institut universitas namanya pertanian Pak. Tapi kalau nyari jurusan pertanian agak susah Pak. Cari sendiri universitasnya Pak. Ya, yang keempat dan ini juga terkait dengan kualitas SDM, menurut saya adalah harus kita lihat dari sisi sosiologi masyarakat Bangka Belitung. Saya sebagai pendatang di Bangka Belitung, saya menenggarai Bapak sekalian, kayaknya Bangka Belitung ini masyarakatnya lebih tertarik untuk nambang timah dibanding dengan bercocok tanam. Logikanya masuk Pak, karena pada saat saya masuk di Bangka Belitung tahun 2021 akhir, ini secara tidak langsung saya menyampaikan bahwa saya udah 3 tahun di sini Bapak sekalian. Jadi nunggu-nunggu nih hari-hari penantian. Ya, dari situ sekalian pada saat saya masuk harga timah per kilo kalau nggak salah atau per wadah gitu, per cangkir kecil itu sampai dengan 400 dan 500 ribu. Sehari bisa mereka dapat 500 ribu. Waktu itu tahun 2022 ada proyek APBN tidak selesai Pak. Alasannya apa? Tenaga kerjanya itu tidak kerasan bekerja mengerjakan proyek pemerintah. Kenapa? Proyek pemerintah per hari maksimal 200 ribu. Itu sudah termasuk lemburnya. Tetapi begitu nambang timah 500 ribu. Dan itu yang menurut hemat kami merupakan salah satu penyebab terjadinya masyarakat Bangka Belitung secara sosiologi kurang tertarik untuk bercocok tanam. Nah, ini beberapa hal yang akan kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan terkait 4 hal itu, anggaran, kelembagaan, SDM, dan kondisi sosial masyarakat telah efektif bisa meningkatkan IKP dan kecenderungan IKP kita yang terus menurun menjadi meningkat. Terus sekalian, oleh karena itu di kesempatan ini saya ingin membingkai diskusi kita ini supaya efektif dan sengaja saya hadirkan Pak Edi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung. Ini hari-hari beliau nanti akan share kepada kita semua bagaimana konsep yang dibangun oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi dan apa kira-kira program ke depannya, dan kalau ada boleh Pak Edi cerita unek-uneknya gitu. Karena di sini saya yakin kawan-kawan di sini sudah kami lihat semuanya Pak, ini ada relevansi dengan mengamankan ketahanan pangan. Bahkan tentara, polisi juga ikut Pak ya. Saya dengar juga seperti itu. Dan tentu saya juga nanti akan hadirkan nanti Bu Fitri, beliau akan melihat dari aspek sosiologi masyarakat Bangka Belitung.
Supaya kita paham Pak, sentuhannya apa nanti gitu Bu ya. Ya, jangan sampai nanti salah obat gitu Pak. Obat sakit kepala dikasih obat sakit perut gitu ya. Jadi masalah masyarakat seperti ini supaya tepatlah kira-kira treatmentnya. Terus sekarang kalau kita bicara secara konsep mengenai meningkatkan produksi, karena kalau kita bicara pangan, mungkin di Babel ada gak yang makan sagu? Mungkin ada ya, tapi mungkin sesekali saja gitu. Empe-empe. Mungkin PMP ya. Tapi memang mungkin saya bisa katakan mungkin lebih dari 90% kita makan nasi lah. Bukan makan beras ya Bu ya. Makan nasi gitu ya. Nah ternyata nasi dari beras dari padi, dan produksi padi seperti yang tertera di depan kita semua. Kita hanya bisa memenuhi secara swasembada itu dari 20-30% Pak Edi ya. Ini yang warna oranye itu Pak, itu gapnya Pak. Yang atas adalah kebutuhan kita, demand kita, yang bawah biru adalah supply kita. Jadi itu gapnya, dia sangat luas Pak. Nah bagaimana untuk meningkatkan Pak? Untuk mempersempit gap itu, ya berarti produknya harus ditingkatkan. Nah kalau kita bicara produk, ini ada Bu Devi, sederhananya ada fungsi produksi. Kop Douglas Bu ya, ya Y ataupun produksi itu adalah fungsi dari teknologi, kapital, dan sumber daya manusia. Nah, kita akan sentuh kapitalnya seperti apa, SDM-nya seperti apa, gitu ya, dan teknologinya bagaimana. Nah, terkait kapital sekalian, maka kita akan nanti singgung bagaimana anggaran kita. Coba next. Nah, ini anggaran kita sekalian. Kalau kita lihat anggaran kita tahun 2023 ke 2024 memang ada kenaikan, walaupun tidak tinggi, cuma 0,74%. Dengan KL yang mengampu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian PUPR. Ada penurunan 0,74%. Yang di bawah sekalian, ini rinciannya. Ya, ini mungkin juga akan saya sampaikan nih. Di sini optimalisasi lahan, KL-nya Kementerian Pertanian ini hanya bisa menyerap dana APBN 2024 yang dialokasikan untuk KL ini hanya 94,15%. Harapannya kan 100%. Nah kemudian yang berikutnya tahun 2025 Bu sekalian, ya agak sedih juga karena terjadi penurunan yang anjlok atau drastis ya. Turunnya 64% Pak. Ya, kalau kita dibandingkan dengan 2024, penurunan APBN yang support untuk ketahanan pangan ini memang turun Pak. 64%. Ya. Kemudian dak fisik juga kalau kita bandingkan di tahun sebelumnya dengan 2024 terjadi penurunan juga walaupun fluktuatif. Nah, ini gambar yang depan ini adalah penyerapan dak fisik terkait ketahanan pangan. Jadi berfluktuasi juga. Walaupun dalam 2023-2024 terjadi penurunan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian perlu juga saya sampaikan bagi sekalian, dak fisik ini fokusnya berbeda-beda gitu. Ada ke penyediaan infrastrukturnya, ada terkait dengan ketersediaan support pangan yang lain di luar fisik. Jadi memang fokusnya berbeda-beda. Nah berikutnya sekalian, kalau kita lihat angkanya di tahun 2025 ini kita punya dana desa sebanyak 299 miliar yang minimal 20%-nya itu untuk ketahanan pangan. Saya minta bantuan teman-teman dari DPMD gitu ya untuk ikut mengawal sekalian ya, karena paling dekat kan dinasnya DPMD Pak ya kalau terkait dengan desa. Sekalian, mungkin itu sekedar pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membingkai cara berpikir kita sehingga acara FGD ini betul-betul bisa efektif, menghasilkan berbagai rekomendasi yang kita bisa sampaikan ke pimpinan. Karena kami Bapak sekalian sebagai Regional Chief Economist punya peran untuk melakukan berbagai kajian regional sebagai bahan referensi Kemenkyu untuk membuat berbagai kebijakan fiskal dan juga kalau perlu mungkin kebijakan yang sifatnya sektoral yang didukung oleh Kementerian Keuangan. Terus sekalian mungkin itu pembukaan dari saya, dan berikutnya ini MC apakah saya langsung menghandle atau gimana? Langsung.
Oke, terus sekalian, berikutnya mari kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Edi Romdoni. Silahkan Pak Edi. Itu boleh, ini boleh? Nah, ini, biar gampang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakanwil yang saya hormati, Ibu Fitri, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengulang yang terhormat semuanya. Kalau saya ulangi 5 menit ya. Oke. Sudah diwakili oleh Pak Kakanwil. Bapak Ibu, saya salut dengan Pak Kakanwil sudah mengupas tentang indeks ketahanan pangan. Saya nggak ada janjian. Slide kita hampir sama, Pak. Lanjut, Mbak. Ini siapa? Oke, nah Bapak Ibu, kalau bicara pangan, ini ada undang-undang kita nomor 18 tahun 2012. Jadi pangan adalah segala sesuatu, apapun gitu ya, yang berasal dari sumber hayati. Hayati itu tumbuh-tumbuhan ya. Produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Yang diperuntukkan sebagai makanan gitu kan, atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, misalnya apa itu, penyedap rasa dan sebagainya lah, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Ini undang-undang kita tentang pangan tahun 2012. Lanjut. Nah, ini pidato Bapak Presiden. Bukan, pidato Bapak Presiden itu swasembada ya. Oke. Nah, dalam undang-undang kita itu kemandirian pangan disebutkan seperti ini. Jadi intinya itu mandiri itu adalah kemampuan negara atau bangsa, provinsi kita begitu kan, memproduksi pangan yang beraneka itu dari dalam negeri Bangka Belitung. Itu pendek kata makna dari Undang-Undang nomor 18 kalau itu disebut dengan kemandirian pangan. Lanjut. Nah, bedanya kemandirian dan ketahanan tadi yang Pak Karno sampaikan adalah IKP, indeks ketahanan pangan. Bukan indeks kemandirian pangan, tapi indeks ketahanan. Nah, kalau indeks ketahanan pangan itu terserah dari manapun, yang penting kondisi di daerah ini terpenuhi. Yang penting di Babel ini terpenuhi pangan bagi negara sampai tingkat perorangan itu mendapatkannya mudah, cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk apa? Nah, untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Oke, jadi yang penting itu tahap awal itu tahan dulu, gitu kan? Dimanapun seluruh pelosok Nusantara, IKP ini dikeluarkan oleh Bappenas, nilainya per provinsi segala macam, karena itu dasar. Kalau sampai daerah itu tidak tahan, maka ya tentu gubernurnya ditegur kan itu kan, sampai masyarakat kesulitan mendapatkan beras, kemudian akses jalannya susah dan sebagainya. Nah, tentu ini dulu. Tapi setelah ketahanan pangan kita harus tingkatkan nanti. Apakah hanya terus yang penting terpenuhi begitu kan? Nah, tapi nanti kita harus lakukan juga pemetaan. DKI Jakarta itu ketahanan pangannya nomor 2 atau 3 Indonesia, nggak punya sawah, nggak apa-apa. Mau dipaksakan harus mandiri pangan nggak bisa, gitu kan? Tetapi semua di Jakarta ada. Para pengusahanya bermitra dengan petani Ciamis, dengan petani Cianjur, selesai urusannya, gitu loh. Semua tersedia di sana. Nah itu indeks ketahanan pangannya Jakarta nomor 3 Indonesia. Bali pelaku. Selain memang produksinya tinggi, cukup dan sebagainya, dia bisa ekspor. Makanya indeks ketahanan Bali nomor 1. Lanjut. Nah, lalu apa itu swasembada? Lalu apa itu kedaulatan? Dan itu kan, nah ini bisa lihat nanti di Google ini. Jadi kalau swasembada itu kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat. Oke, swasembada pangan, melakukan sendiri. Kalau dalam kategori bangsa, Pak Presiden itu sekarang mensupport daerah-daerah sentral. Ya, Babel tidak dipaksakan mau diapain juga, yang penting pokoknya Indonesia cukup. Entah nanti dari Jawa Timur, entah dari Sumatera daerah mana, entah dari Sulawesi, yang penting kita tidak impor. Karena dicoba nanya-nanya ke India sudah nggak dikasih lagi berasnya.
nanya-nanya ke Vietnam sudah nggak dikasih lagi. Mereka untuk kebutuhan negaranya sendiri kurang. Ini kita harus dalam tanda kutip waspada terhadap kebutuhan pangan secara dunia ini. Makanya kita harus swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, tetapi juga apakah Bangka Belitung ini akan terus-menerus dari luar? Maka semua daerah itu harus melakukan upaya swasembada sendiri-sendiri. Nah, yang lebih hebat lagi kalau itu disebut dengan kedaulatan pangan. Ini hak setiap bangsa atau warga negara yang tidak bisa diintervensi. Pokoknya kita protek, tidak mau memakai, pokoknya kita sudah. Nah, ini tahapannya tahap yang keempat, yang ketiga lah begitu untuk kedaulatan itu. Lanjut. Nah, jadi kalau kita bicara kembali ke IKP, ke Indeks Ketahanan Pangan, apa yang disampaikan oleh Pak Kakan lagi betul. Jadi 3 pilar ini saya berulang-ulang selalu saya sampaikan, kalau kita bicara ketahanan pangan Bapak Ibu, kita hanya jangan bicara satu sisi produksi saja. Jadi selalu 3 pilar ini yang harus kita pegang teguh. Karena Jakarta ternyata nomor 3 di Indonesia, nggak punya sawah, begitu kan? Nah, karena di pilar yang kedua, ketiga, Jakarta itu yang dia besarkan nilainya. Pilar ketersediaan ini kaitan dengan produksi tadi, kaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, diproduksi dalam negeri. Aksesibilitas yang kedua, lah nanti dari 3 ini akan menjadi 9, nanti ada angkanya di belakang. Sehingga kenapa sih nilai Bangka Belitung? Nah, di daerah-daerah yang IKP-nya tinggi, ini memang rakor tiap tahun ada Pak Kakan. Nanti kita coba lakukan Pak Kakan, supaya nanti kementerian lembaga mana yang harusnya mendorong untuk Bangka Belitung, sehingga nilai ini kalau Bangka Belitung tidak bisa dipaksakan pilar ke-1, kita harus genjot di pilar kedua dan ketiga. Nah, sehingga nanti tidak menjadi urutan yang ke-27 dari 34 provinsi. Nah, ini bukan berarti pengampunya dinas atau badan yang mengurusi urusan pangan, tidak. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu. Pendidikan, di situ ternyata ada akses, nanti kita lihat. Oke. Ketersediaan, aksesibilitas, kemudian pola konsumsi pemanfaatan pangan. Punya uang 5.000, ini mau beli mie instan atau membeli telur. Ini pilihan yang cerdas, dengan pendidikan yang cukup bagi ibu rumah tangga, maka akan membeli telur tentunya. Itu ini sehingga nanti asupan gizi kepada anaknya. Ini ketiga, ini Jakarta, daerah lain tinggi di sini. Ini kaitannya nanti dengan pola pangan harapan dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi gambaran kondisi ketahanan pangan Bangka Belitung. Ini modal kita semua Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Jumlah penduduk di Bangka Belitung kurang lebih 1.500.000. Petaninya yang kita bicarakan hari ini yang urusan pangan itu hanya 150.000. Hanya 9,92. Secara nasional memang rata-rata kita masih di bawah. Indonesia itu jumlah petani 35 juta. Dari jumlah penduduk 267. Itu sekitar 12%. Kita masih 9. Kurang artinya. Oke, kita lanjutkan. Belum Pak. Saya mau melanjutkan ngomong bukan slide ini. Ya. Nah, dari 150.000 yang kurang tadi itu, yang kurang dari 10%, ternyata diambil duluan lebih banyak, 80%-nya itu ternyata petaninya memilih kebun sawit. Jadi ini harus kita pahami dulu. Harus kita pahami semuanya bahwa memang petani yang kita bicarakan untuk menyumbang pangan ini jumlahnya kecil. Hanya 20%, dikalikan 150, hanya 30 orang. 30.000 orang disuruh mencukupi pangan, berasnya, cabenya, sapinya, apalagi? Ya Bapak Ibu makan apa? Tadi pagi ayamnya, apalagi telurnya. Kita ngomongin yang 30.000 tadi. Yang 120, ada BPS. Itu sudah tenang karena harga sawit sudah bagus. Tenang mereka yang 120.000 itu, harga sawit 3.000 berapa itu selesai. Coba itu harga sawit 300, mungkin tambah lagi pusing kita. Nah, jadi kita terima kasih kepada petani di sektor perkebunan yang saat ini
kondisinya baik-baik saja. Itu kan, udah tenang. Yang 120 itu udah alhamdulillah, mudah-mudahan seperti ini. Makanya Pak PJ Gubernur kemarin datang ke beberapa perusahaan. Gimana kira-kira 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan aman Pak, insya Allah harga CPO masih bagus segala macam gitu kan. Walaupun kita itu beda dengan Provinsi Riau. Provinsi Riau itu biaya untuk angkutnya dia deket. Nah yang kita ini ditambah. Makanya kalau petani menuntut kenapa harga TBS itu tidak sehebat di Riau, ya nggak bisa. Karena ongkos produksinya diambil dari harga. Nah ini ngomongin sawit lagi. Tuh, intinya itu. Jadi yang aman berapa? Wawi petani kita 130.000. 102 berapa? 130.000. Yang 20.000 ya? 80 kali 150 itu berapa? 130 Pak. 120 Pak. 120.000 itu yang aman di kebun sawit selama harga TBS seperti ini bagus. Yang kita bicarakan untuk menghasilkan pangan ini adalah hanya 30.000 saja. Untuk ngurusin 1.500.000 masyarakat di Bangka Belitung. Nah, modal kita juga dari 150.000 itu alhamdulillahnya 50-60%-nya data BPS itu petani milenial di bawah 40 tahun. Itu. Jadi kira-kira kalau panas, hujan segala macam itu aman gitu lah. Artinya pulang nggak perlu dipijit, nggak perlu dianubi gitu kan. Kalau kolonial itu kan 50 ke atas. Dan ini kondisi nasional Bapak Ibu, dari yang saya sebutkan tadi 33 atau 35 itu ternyata sudah 71% yang usianya di atas 40. Maka Indonesia kira-kira nanti, nih kayak saya Pak kira-kira ini, 5, 10, 15 tahun yang akan datang krisis petani. Kalau enggak sekarang kita mengajak kepada petani-petani milenial. Makanya nanti di belakang saya bilang, kelompok tani sekarang sudah disondengkan dengan brigade pangan, anak-anak muda yang sekarang menggarap. Ini sudah sebenarnya Pak Menteri sudah cerdas itu. Udah cerdas. Kasih proyek, loh kok nggak berdampak? Kasih kegiatan ini, loh mana tanamnya kok nggak nambah? Mungkin. Pak Menteri, kayaknya petani kita ini sudah harus diregenerasi. Nah, maka muncullah, kira-kira ini saya ngomong sendiri Pak. Kira-kira seperti itu. Maka muncullah, ya ta? SK Menteri pembentukan brigade pangan. Anak-anak muda, 15 orang ditetapkan Kades untuk menggarap 200 hektar sawah. Kemampuan daerah produksi pangan lokal, ya kurang lebih Pak ya. Boleh kita 30, boleh lah. Nggak perlu kita debat lah. Yang penting gimana kondisi Babel juga masih banyak ketergantungan. 20, 25, 30 ya. 30% boleh. Bahkan tapi jangan 40 lah, terlalu sombong kalau kita 40, tidak sampai. Saya yakin jamin tidak sampai kalau kemampuan kita 40% pangan itu. 20 aja sudah, saya ngerasa bahwa itu sudah berat. Oke lanjut. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kalau bicara ketahanan pangan tadi Pak Kakanuli sudah nyampaikan Bangka Belitung di urutan ke 27. Nilainya 71,34, tapi ini 2023 Pak. Saya mencari 2024 belum keluar, tapi yang kabupaten kota sudah keluar. Oke lanjut. Nah, indeks ketahanan pangan menilai untuk kabupaten dan provinsi seperti ini. Jadi yang 3 pilar tadi Bapak Ibu, ini pilar 1 aspek ketersediaan itu yang dinilai rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras. Itu dibandingkan dengan konsumsinya. Berapa produksi beras di daerah itu dibandingkan dengan berapa kebutuhan berasnya. Kabupaten dihitung. Nanti kalau kota tidak. Kota dienolkan itu. Dianggap tidak ada sawah, tidak ada beras. Kan itu kan dia ada tangan. Tapi yang lain dinilai. Kemudian aspek keterjangkauan itu. Nah sekarang kalau bicara aspek ketersediaan, produksi beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Oke, saya akui ini leadingnya dinas yang mengurusi urusan tanaman pangan. Sepakat? Nggak mungkin ini, atau juga plus dinas perindak. Sepakat? Nggak mungkin dong, ini mau dinas PU, boleh irigasinya segala macam. Oke, kita lanjut. Aspek keterjangkauan pangan. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. No kan, rame-rame kan akhirnya kan, nggak bisa dong ngomongin indeks ketahanan pangan itu dinas yang ngurusin pangan saja. Ternyata di situ ada untuk menghasilkan nilai tadi itu ada penilaian persentase penduduk di bawah garis kemiskinan berapa persen.
Ini keroyokan lagi nih. Berarti bapeda lagi kita semuanya. Presentasi rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangannya lebih dari 65%. Semakin tinggi pengeluaran untuk pangannya, semakin tercukupi, keragaman pangannya nilainya tinggi. Makanya di atas 65%. Jangan-jangan rata-rata Babel ini hanya berapa? Nah nanti Bu Kapit cari itu. Babel itu rata-rata berapa persen konsumsinya untuk urusan pangan ini. Itu. Nah kemudian berikutnya presentasi rumah tangga tanpa akses listrik. Tentu apa itu OPD lain. Nilainya seperti itu. Nah kemudian dari pemanfaatan rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun. Nah coba Dinas Pendidikan harus kita hadirkan Pak Kakanwil nanti itu. Presentasi rumah tangga tanpa akses air bersih, BU. Kemudian rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk. Berapa jumlah penduduk, tenaga kerjanya berapa dibandingkan. Berarti nanti Dinkes, apa itu puskesmas itu berapa tenaganya. Presentase balita stunting dinilai. Kemudian angka harapan hidup pada saat lahir. BKKBN, kemudian dengan DP3 CSKP. Indeks ketahanan pangan dikemasnya Pak Bapak. Lanjut, ini untuk menilai kabupaten dan provinsi. Sedangkan untuk kota sama, tetapi yang atas yang kotanya dihapus. Karena kota dianggap tidak berproduksi, tidak ada sawah di sana. Oke, itu menilai kota. Lanjut. Nah, setelah itu angkanya tadi dibuat ring dan warna-warni begitu. Atas itu saya semalam dengan anak, warna apa anak itu nak? Dia bilang merah marun, saya coklat. Udahlah, pokoknya yang atas itu Bapak, Ibu. Lah kalau warnanya itu parah, gitu kan? Itu artinya satu itu sangat rentan bahasanya kalau dalam apa itu bahasa indeks ketahanan pangan. Sangat rentan pangan. Kemudian yang warna kedua itu nanti rentan, yang ketiga agak rentan, 4 agak tahan, 5 tahan, kemudian 6 sangat tahan. Nah nanti kira-kira Bangka Belitung dan kabupaten lain berada di angka berapa nilai-nilai ini yang diambil diamput dari berapa 3 aspek yang dijabarkan menjadi 9 tadi. Lanjut. Nah Bangka nilainya IKP-nya 745, Bangka itu tahan, Belitung agak tahan, Bangka Barat agak, Bangka Tengah agak, Bangka Selatan betul kan? Dia disumbang oleh produksinya, ada nilai tadi itu kan? Dia sangat tahan. Belitung Timur agak tahan, Kota Pangkal Pinang tidak ada sawah tetapi nilai yang lain tinggi, sangat tahan. Jadi yang kita udah goal 2 ya, Bangka Selatan 6, kemudian Pangkal Pinang 6. Ya, tinggal kita garap yang lain yang masih 4 itu. Nah ini kalau 4 bergeser sedikit, nah jadi rentan nanti itu. Nah begitu rentan, kedengaran oleh pimpinan daerahnya nggak setuju, nggak mau. Nah itu, padahal semuanya harus kumpul bareng. Dijabarkan nanti sampai kecamatan, kenapa ketemunya? Oh ternyata ada akses jalan yang dinilai yang kurang bagus untuk menuju orang untuk mendapatkan akses pangan tadi itu. Oh di sana ternyata stunting tinggi, terus ikut andil di angka-angka ini. Jadi pernah kejadian yang kepala daerahnya nggak mau disebut seperti ini, paparan ini difoto, dilaporkan yang hadir. Nah, nggak setuju Pak Bupatinya kalau disebut rentan. Mungkin pernah 3 itu ya dulu Bu Kabit. Pernah ada nilai 3 mungkin kabupaten itu. Sehingga dibawa pulang oleh yang mewakili begitu. Ini Pak kondisi kabupaten kita rentan. Wah ini berat kan itu kan. Oke lanjut. Oke Bapak Ibu. Nah upaya-upaya kita promosi, kampanye dan sebagainya kita lakukan. Ya toh. Ini ada kita punya kegiatan namanya B2SA Goes to School, masuk sekolah dan sebagainya. Kita anggarkan untuk memperkenalkan kepada anak-anak. Isi piringku, ini baliho itu pernah kita cetak di Sungai Liat, kemudian kita cetak di Belitung. Supaya kita bisa menambah nilai di pilar yang ke, nah ini sekalian ujian. Menambah nilai di pilar yang ke 3, pemanfaatan. Kalau pilar 1 kan produksi saja ini, ya 2 itu fasilitasi dan sebagainya. Yang ketiga ini
pemanfaatan peran ibu rumah tangga di situ. Makanya tadi ada termasuk di situ kalau nggak salah Pak tuh, pendidikan dan sebagainya. Nah, ini kita kampanyekan itu supaya B2SA ini, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang 4 katanya nggak sempurna, nggak ini. Makanya terus diganti sekarang menjadi istilah beragam, bergizi, seimbang dan aman B2SA. Nah, ini apa itu dengan istilah yang kita singkat isi piringku, supaya porsi-porsi ini tidak semuanya karbohidrat, tetapi ada peran di situ itu apa itu berapa protein, kemudian buah dan sebagainya, sayur dan sebagainya. Lanjut. Nah, gambaran dari isi piringku tadi kalau sudah dilaksanakan, diterapkan di rumah tangga, maka juga dinilai. Ada yang menilai lagi ini. Jadi nanti disebut dengan pola pangan harapan Bangka Belitung. Seberapa keragaman masyarakat Bangka Belitung untuk mengkonsumsi. Ini tentu kita bicara pilar yang ketiga. Tiap tahun, dan ini masuk menjadi indikator utama kalau nggak salah di dinas kami. Lanjut, PPH, pola pangan harapan. Nah, pola pangan harapan kita dari tahun ke tahun nasional itu 93,48 2004. Bangka Belitung masih 90,3. Keragaman masyarakat dalam mengkonsumsi yang disurvei oleh lembaga tertentu. Ini keragaman kita masih 90,3. Tentu di sininya 100. Kalau udah 100 itu B2SA tadi udah menjadi kebiasaan. Makanya kita kenalkan ke anak-anak sekolah supaya dia bisa ngasih tahu ke mamanya, ke ibunya. Kalau pagi-pagi itu hanya katakanlah nasi mie instan gitu, biar jangan Bu, kemarin kami diajarin kan itu kan ada kita ngundang apa itu Bu, Mbak sosialisasi itu ada cerita dongeng itu, kita undang itu pihak ketika itu supaya dan ada seperti di posyandu itu loh Bu, yang alat peraga itu. Nah, coba diisi piringnya kan itu kan, ini contoh nasi, ini contoh ini. Terus kita lakukan di sekolah-sekolah itu. Termasuk ada baliho atau apa kita serahkan supaya ini menjadi pola. Dan ini tentu sebelum Pak Presiden Prabowo makan bergizi, Badan Pangan Nasional sudah melakukan kegiatan ini, baik melalui kegiatan di penganggaran APBN maupun daerah kita ada support ke sana. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kembali ke pilar 1, ketersediaan. Inilah kondisi Bangka Belitung, Bapak Ibu. Perkiraan kebutuhan kita kalau kita ambil dari 12 komoditi pangan utama itu seperti itu. Perkiraan produksi seperti itu, kemudian persentase ketersediaan kita. Yang surplus baru 2. Jagung surplus Pak Edi, ya saya jelaskan dulu. Kemudian satu lagi cabai besar surplus, cabai merah keriting. Yang jagung ini Bapak Ibu, ini karena kita tidak ada kontrak dengan pabrik pakan dan sebagainya. Itu kan, sehingga jagung pipil ini tersedia banyak di toko-toko untuk pakan ayam rumah tangga. Jadi tidak pernah kurang. Maka yang lain warnanya merah. Nah, dari 12 komoditi Bapak Ibu, kalau kita tanya satu persatu, beras bisa kita produksi dalam bubble? Bisa. Jagung bisa. 3 bisa. Bawang merah bisa, bawang putih tidak. Dah, lupakan nomor 5. Cabai besar bisa, cabai rawit bisa, daging bisa, daging ayam apalagi, telur ayam bisa, gula pasir lupakan dulu, minyak goreng oke, boleh. Jadi 12 ini kira-kira 2 saja, yang nggak usah dipaksakan. Jadi nggak usah ngomongin gula, nggak usah ngomongin bawang putih. 10-nya bisa tumbuh berkembang di Bangka Belitung. Bahkan kalau mau ditambahkan buah di sini, 10 tahun yang lalu bisa nggak melon semangka tumbuh di bubble, selesai urusannya. Tambahkan buah di situ, bisa. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini pidato Pak Presiden, lanjut. Oke, nah kami punya SK ya begitu ya, ingin mendorong bagaimana memanfaatkan dana desa itu segala macam. Kami punya SK, inovasi kami ini ya ke Pak PJ, senang ada ketapang bergema, ketahanan pangan bergerak bersama, kita bentuk tim, ini SK-nya ada, untuk mengawal dana desa 20% itu.
Ya, ini saya nggak tahu kalau Pak Kanwil belum ada, tolong dirubah Pak. Tambahin Pak Kanwil di sini. Ini SK Gubernur, pembentukan tim pelaksana ketahanan pangan bergerak bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin Pak, kalau belum ada saya tambahkan. Karena beliau siap. Siap. Nah, ini upaya kita dari hal yang kecil gitu kan, kita coba dampingi pemanfaatan dana desa itu, dan saya sudah melakukan berapa kali ya. Kades senamang sudah saya kumpulkan, diskusi aja kan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak intervensi, ngobrol aja. Kira-kira dibelikan apa segala macam. Nah, begitu belikan sapi pembibitan, saya kunci di situ. Ini pasti dapat ini, karena saya 11 tahun ngurusin sapi gitu kan. Oke, ini nanti bisa berkembang nih. Tapi begitu komoditi lain, nah, itu kita coba. Karena kalau begitu yang lain kesannya cabai begitu ya panen habis proposal lagi ya, seperti itulah berputar-putar gitu di desa. Lah ada 6 desa permintaan Pak PJ itu supaya paling tidak itu satu kabupaten itu ada satu lah Pak untuk dijadikan pilot project begitu mengawal itu. Nah itu ini usulan dari kabupaten sudah ada ini mengusulkan ini masing-masing dinas kabupaten diusulkan begitu. Misalnya kabupaten ini desa ini sudah diusulkan. Ayo Bapak Ibu nanti kita coba itu. Pemanfaatan dana desa UBP ada Bu SK-nya. Nah, ada Bu ya. Rektor UBP. Nah, turunnya kemana? Nomor 12. Kepala Bank Indonesia. Iya, belum ketemu. Pak Kanwil. Gampang. Lanjut. Oke, iya, ini ketapang bergema, kita udah lihat di lapangan ada budidaya tanaman sebagainya. Ini tinggal kita kawal saja. Bareng-bareng lah turun ke lapangan, nanti rame-rame coba kita diskusi supaya ini bisa berkelanjutan seperti apa. Lanjut. Setelah tadi ini langsung ini Bu, coba Bu. Oke, setelah itu oke. Nah ini kita ada mandatori yang tadi bilang penyerapan anggaran berapa persen tadi Pak. Memang kita pernah ada tugas 2024 itu untuk kegiatan optimalisasi lahan. Jadi Bangka Belitung 12 provinsi yang ditugasin. Ini punya sawah 23.000, kok yang tertanam dari dulu kok 8.000 ditambah padi gogo itu 7.000 jadi 15. 23.000 nyumbangnya 15.000 hektar, itu aja bertahun-tahun. Jadi tiap Desember saya dapat surat cinta dari Kementan karena nggak memenuhi ya janjinya sendiri ternyata nggak dapat dipenuhi kan itu kan. Nah, wah kasih kegiatan aja nih optimalisasi lahan, kasih 10.000. Tapi 10.000 itu ada di dalam 23.000 Pak, tidak sawah lain tidak. Itu kegiatannya dengan UBB yang membuat SID ya nyodet-nyodet begitu irigasi yang kurang lancar segala macam itu. Oke. Nah, oke, lanjut. Selesai 100% konstruksinya itu 10.200 digarap. Lanjut. Oke, lanjut saja. Nah, ini lahan kita semuanya sawah kita Bapak Ibu 23.105. Itu 103 LP2B. Kemudian 23.000 ini, Pak, kalau mau hitungan cepat Bapak Ibu, dikalikan 4 ton atau 3 ton beras saja per hektarnya. Kebutuhan masyarakat Bangka Belitung 1,5 juta dengan konsumsi 98,6 kilo setahun, itu hanya butuh 134.000 ton beras. Selesai kalau ditanam 3 kali. 2 kali kurang sedikit saja. 2 kali tanam 23.000 kurang dikit. Tapi masalahnya kita hanya bisa menyumbang 15.000. 15.000 kali 4 ton kali 3 ton cuman 45. 45 kebutuhannya 132, 138. Makanya ini dengan ini hanya sekitar 20%. Lanjut. Oke, nah karena tadi itu kondisinya hanya dikasih opla, kegiatannya masih juga belum nendang begitu, maka dirubahlah ini. Ini harus dibentuk pertanian anak muda. Oke, setiap 10.000 dibagi 200 hektar, maka kita harus membentuk 51 pasukan anak-anak muda. Sudah terbentuk, Bapak Ibu. Jumlah target Brigade Pangan BP itu 51, terrealisasi sudah 51. Hari ini kawan-kawan sudah. Nah, itu harus ada MOU dengan petaninya, kelompok taninya. Yang sudah dilakukan MOU baru 28. MOU apa Pak? Karena ini ada anak-anak muda harus kerjasama dengan petani-petani yang senior kan itu kan bagaimana pembagiannya nanti segala macam. Ini teknis di kami yang sekarang sedang bekerja. Oke, nanti harapannya dari 10.000 itu bisa kegarap 9.481 yang khusus di lahan opla. Lanjut.
Oke, saya pikir terus saja. Terus, oke, nah belum Pak. Nah, ini gambaran singkat aja Bapak Ibu. Karena beras kita hanya mampu, saya di situ hanya saya tulis 25%,34, maka total beras kita per bulan yang diuangkan, uang kita yang keluar dari Babel. Ini ke Majalengka boleh, ke Ciamis boleh, Cianjur boleh, 125 miliar sebulan. Lanjut, sebulan Bapak. Ini apa ini? Kedelai 6 miliar. Lanjut. Bawang merah 18 miliar. Terus. Bawang putih 10 miliar. Terus. Cabai rawit hampir kan, tinggal tendang dikit 1 miliar itu termasuk kategori kecil Pak. Tinggal petaninya tambah dikit tendang bisa 0. Lanjut. Daging sapi 68 miliar. Daging ayam masih karena prognosanya masih di bawah, ini udah sebenarnya sudah boleh dibilang selesai lah begitu kan. Oke, lanjut. Oke, telur ayam 43 miliar. Uangnya ya, perkiraan hitungan saya Pak. Jangan terlalu dipersoalkan harganya segini, nggak usah kan itu kan. Lanjut. Gula pasir sekian, lanjut. Minyak goreng sekian, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Kaya kan masyarakat Bangka Belitung tiap bulan 287 miliar atau 288 miliar ini kita kirim keluar. Andaikan beras bisa dicukupi, maka uang 125 miliar akan ada di petani. Bawang merah ada di petani, 18 miliar. Bawang putih, oke, biarin. Bawang putih kita kasih saja. 10 miliar itu ke mana? Nah, ikhlaskan saja. Cabai rawit kita tangkap lagi 1 miliar. Daging sapi, ya jangan 68 misalnya, berangsur-angsur bisa ketorangi. Maka, nah, cuman itu tadi Bapak Ibu, 30.000 yang kita bicarakan orangnya. Jadi kalau orang 30.000 itu diganggu, ya ada investor kemudian pengen datang ke sini mau pabrik gula. Nah, ini yang diambil 30.000. Nanti yang lain lebih parah lagi. Jadi orang 30.000 ini jadi rebutan kalau tidak dipahami ini tolong. Nah, tapi kalau diganggunya oleh galian ya kita angkat tangan. Tapi kalau investor yang di sektor pertanian dan sebagainya diskusilah dengan kita, Pak, tolong ini sudah settle, kan itu kita kurangi yang lain, jangan ditambah komoditi lainnya gitu. Kalau mau tambah komoditi lainnya misalnya apa misalnya mau mendirikan mau budidaya apa misalnya tanaman segala macam, ya carilah tenaga luar segala macam, kita nanti belajar begitu. Tapi nanti kalau petaninya itu maka yang lain nanti akan semakin besar, akan semakin produksinya akan semakin turun kan itu. Jadi karena kita bicarakan Bapak Ibu adalah jumlah petani kita yang 30.000 tadi itu, dan ini kebutuhan seluruh masyarakat Bangka Belitung yang tidak bisa tercukupi di dalam daerah. Artinya kita tahan, tetapi untuk menuju ke swasembada, untuk menuju ke kemandirian itu masih perlu kita diskusikan bersama. Saya pikir itu mungkin habis Mbak. Oke, saya pikir ini Bapak Ibu sebagai bahan diskusi, saya hanya mancing saja ini. Mudah-mudahan nanti dapat masukan dan tentu Pak Kakanwil nanti kan kebijakan kita, apa bukan kebijakan, artinya ini frame kita ini akan disampaikan ke Bu Menteri lah begitu kan, supaya Babel ini perlu apa untuk kebijakan di sektor untuk bicara masalah ketahanan pangan. Saya pikir demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Pak Edi. Oke, baik Ibu sekalian. Tadi Pak Edi sudah bicara panjang lebar ya mengenai ketahanan pangan dan beberapa aspeknya. Nanti kita akan eksplorasi lebih jauh Pak Edi dengan diskusi yang akan kita lakukan setelah Bu Fitri. Berikutnya Bu Fitri silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kanwil DCPP Bangka Belitung, Bapak Edi Mulyadi. Terima kasih Pak atas undangannya untuk menjadikan saya sebagai salah satu narasumber. Kemudian yang saya hormati Bapak Edi Romdani, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang tak lupa saya hormati Ibu Devi Valeriani selaku
lokal expert di Kanwil DCBP, juga beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bangka Belitung. Tentunya yang juga saya hormati Bapak Ibu undangan yang telah hadir di ruangan ini. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Dr. Fitri Ramdhani Harahap, SOS MSI. Saya salah satu dosen di program studi sosiologi jurusan Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Dan bidang keahlian saya adalah sosiologi lingkungan, Bapak Ibu. Nah, ketika saya mendapat undangan ini, saya merasa terhormat karena bidang kami sebenarnya selama ini lumayan jauh ya Pak dengan lembaga-lembaga keuangan, karena sosiologi dianggap ilmu-ilmu dasar yang hanya bersentuhan dengan masyarakat. Tapi kali ini saya melihat bahwa ada rencana strategis pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang ingin menyentuh hal-hal spesifik, dalam hal ini ketahanan pangan. Maka sesuai bidang keahlian saya akan menyampaikan beberapa hal terkait masyarakat petani kita di Bangka Belitung. Nah, untuk disclaimer Bapak Ibu, sebelum hadir di kegiatan ini, saya melakukan observasi sederhana. Saya menyempatkan untuk mengunjungi Desa Namang dan Desa Rias kemarin, karena konsekuensi keilmuan saya tidak boleh hanya bicara secara teoretikal atau konsep, tapi saya juga harus mendatangi petani. Baik, lanjut. Terima kasih. Nah, tantangan kita saat ini adalah bagaimana sektor budidaya padi itu harusnya dipertahankan ya. Kenapa saya bilang dipertahankan Bapak Ibu? Karena sebenarnya sudah ada kelompok masyarakat di Bangka Belitung yang secara turun-temurun menjadi petani. Jadi budidaya padi ini sebenarnya bukan hal yang tidak strategis di Bangka Belitung. Jadi selama ini budidaya padi itu kalah gaungnya dengan pertambangan dan perkebunan lada. Tapi ternyata budidaya padi ini sudah ada sebenarnya. Jadi ini saya lihat di Namang dan terutama di Desa Rias. Disclaimer yang saya sampaikan tadi, observasi singkat ini bukan berarti nanti mewakili seluruh Bangka Belitung. Tapi paling tidak di 2 desa ini kita melihat bagaimana kondisi masyarakat petani. Nah, minat masyarakat terhadap budaya padi sebenarnya terus menurun. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil dan Bapak Kepala Dinas Pertanian bahwa ada faktor sosial, ya, di mana penerus pola pekerjaan antar generasi itu semakin berkurang. Anak yang kemudian menjadi petani seperti bapak dan kakeknya itu memang semakin hilang. Itu yang memang diakui petani juga. Kemudian faktor ekonomi, ada sumber-sumber ekonomi lain yang lebih menjanjikan. Pertambangan, kemudian pertanian kelapa sawit, ya, yang lebih menjanjikan bagi masyarakat Bangka Belitung, dan kemudian faktor budaya. Nah, faktor budaya ini salah satunya berkaitan dengan karakter. Di awal saya berasumsi jangan-jangan kenapa masyarakat Bangka tidak tertarik menjadi petani padi, berkebun sawah itu karena budaya ndak kawanyusah. Saya berasumsi seperti itu. Tetapi ketika saya terutama ke Rias, saya berdiskusi dengan petani yang notabene adalah masyarakat asli Bangka. Itu tidak terlihat sebenarnya budaya dak kawanyusahnya. Jadi artinya untuk budidaya padi, faktor budaya sebenarnya tidak terlalu menjadi kendala. Meskipun nanti daya tahannya itu akan tidak sama dengan masyarakat pendatang, katakanlah Jawa, Sunda, ya, yang tadi disebutkan transmigran. Namun untuk menjadi petani, saya pikir orang-orang atau masyarakat Bangka asli itu cukup mampu.
Jadi saya merasa bahwa faktor budaya dalam hal ini salah satunya karakter itu saya kesampingkan dulu. Begitu. Nah, apa yang akan saya sampaikan pagi ini Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di awal itu berdasarkan observasi saya di 2 desa secara singkat untuk melihat seperti apa sebenarnya kondisi masyarakat petani kita saat ini. Next, terima kasih. Nah, beberapa karakteristik ini secara umum yang saya sampaikan di sini. Pertama, ketergantungan petani pada metode tradisional. Jadi mayoritas petani masih tergantung pada pengetahuan turun-temurun dan metode konvensional. Ini kemudian nanti yang muncul sebagai sebuah kendala dan tantangan bagi petani. Petani memiliki keterbatasan untuk mengadopsi teknologi. Kemudian konsekuensinya petani harus mendapatkan itu dari pihak kedua. Misalnya terpaksa mengupah dan menyewa mesin. Nah, ini menjadi salah satu kendala kemudian tantangan bagi kita. Bagaimana nanti petani bisa memiliki teknologinya sendiri. Namun tantangan itu saya lihat di petani rias itu bisa diatasi secara sederhana. Mereka membuat salah satunya itu teknologi sederhana untuk menanam padinya, menancapkan padinya. Mereka buat sendiri jadi waktu saya tanya, gimana caranya Bapak bisa membuat alat ini? Ya saya lihat YouTube Bu, sekarang kan banyak di YouTube dan beliau berhasil. Jadi efisiensinya tinggi. Jadi waktu tanam kemudian efisiensi dari keberhasilan nanti bertahannya bibit itu lebih bagus karena ditanamnya sudah lebih teratur daripada manusia sendiri yang menanamkannya atau menancapkannya itu. Kemudian budaya masyarakat petani ini yang saya apresiasi sebagai salah satu modal sosial atau social capital Bapak Ibu. Sebenarnya petani itu sudah membentuk kelompok secara natural, secara alamiah. Jadi mereka punya kelompok-kelompok, katakanlah kemarin itu pertemanan yang mereka sudah akrab, nyambung, kalau bahasa sekarang itu sudah satu vibrasi mereka. Jadi ketika ada bantuan, ketika ada program baru, ketika ada promosi pupuk dan lain-lain, kelompok ini sudah saling pertama menginformasikan, kemudian mendukung untuk memberikan pemahaman, pengetahuan lebih, mana kekurangan. Misalnya di Rias itu katanya banyak perusahaan yang masuk untuk promosi pupuk, untuk kemudian untuk hama dan lain-lain. Biasanya kelompok petani ini saling membandingkan dan berbagi informasi. Ini kelebihannya, yang ini kekurangannya, dan ada petani yang berinisiatif menguji cobakan di lahan sawahnya. Jadi satu petak itu mencoba kayak kemarin itu bibit yang dipromosikan oleh perusahaan, kemudian nanti petani lainnya akan melihat kira-kira produksinya ini bagus nggak untuk bisa diterapkan oleh petani lain. Jadi kelompok itu berfungsi di petani sebagai supporting system, ya. Nah, kemudian karakter lain dari petani kita itu adalah migrasi antar generasi, ya, terutama dari orang tua kepada anak-anaknya atau orang muda, ya. Ya, konsekuensi dari capaian pendidikan saat ini yang tinggi memang membuat anak-anak petani memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan lain selain menjadi petani, misalnya menjadi PNS, pegawai negeri, menjadi karyawan, dan lain-lain. Sehingga pilihan untuk menjadi petani memang menjadi second choice, pilihan kedua bagi anak petani. Nah, petani yang saya wawancarai mengakui kalau generasi beliau dengan orang tuanya pulang sekolah, anak-anak itu diajak ke sawah. Jadi secara otodidak anak-anaknya itu jadi belajar bagaimana menjadi petani. Nah, masalahnya sekarang anak-anak beliau itu sudah sekolah di luar kota. Mungkin di Pangkal Pinang, kuliah di Pangkal Pinang, atau sekolah di Pangkal Pinang, atau sekolah di Tobuali, atau di kota lain yang keterjangkauannya memang tidak
dekat dengan rumah tinggal, sehingga pola adaptasi yang dilakukan oleh orang kakek terhadap orang tuanya dan orang tua terhadap anaknya jadi berbeda. Jadi anaknya kalau datang ke sawah ya hanya untuk healing, hanya untuk refreshing. Pas panen diajak untuk meramaikan kan anak makan bersama. Tapi untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari di mana adopsi metode pertanian secara tradisional maupun modern dilakukan itu anak tidak terlibat. Nah, jadi pola edukasi antar generasi di petani itu memang berubah sehingga anak-anak tidak lagi merasa dekat dengan kehidupan pertanian yang dialami oleh orang tuanya. Sehingga wajar ketika ada missing link antar keturunan petani ini. Berikutnya. Nah, tantangan dalam budidaya padi kita pertama itu teknologi terbatas. Nah, ini yang saya temukan di Namang dan Rias, ya. Jadi alat dan teknologi tradisional itu membatasi produktivitas. Salah satunya Bapak Ibu di sistem irigasi, ya. Karena tak ada hujan, maka air hanya akan tersedia pada musim hujan. Di Rias 1 bulan musim kering atau kemarau, maka tanah akan merekah, kering. Nah, jadi mereka tidak punya pilihan untuk menyediakan air. Walaupun itu terjadi di Namang karena sistem irigasinya memang belum memungkinkan untuk mengairi di luar musim hujan. Tapi kalau di Rias sebenarnya saya lihat secara geografis ada perbedaan wilayah ya. Ada blok tertentu yang sistem irigasinya lancar sehingga pertaniannya tidak tergantung pada tak ada hujan. Itu di daerah transmigrasi. Kemarin saya lihat persis di tengah-tengah areal persawahannya. Tapi kalau di blok yang masyarakat petani yang didominasi orang Bangka itu memang sistem irigasi belum nyampe ke sana. Ya, sumber air embung, 2 embung dan 1 waduk itu terlalu jauh untuk menjangkau saluran irigasi ke wilayah pertanian mereka. Nah, ini mereka sudah ajukan, sudah rancang, cuma memang belum terrealisasi sampai hari ini. Ini mungkin perhatian kita. Kemudian tantangan berikutnya Bapak Ibu, harga jualnya rendah. Tadi disampaikan juga oleh Pak Edi, Kepala Dinas Pertanian, memang konsekuensinya padi lokal itu harus bersaing dengan padi yang kita datangkan, beras yang kita datangkan ke Bangka Belitung. Beras Rias misalnya, dengan terutama misalnya beras kampung, beras putih dan beras merah, itu saya akui memang lumayan mahal, karena saya dan Bu Devi kebetulan mengkonsumsinya ya Ibu. Beras merah Rias setiap bulan kami mengkonsumsi, ada dosen yang asal Rias yang kemudian menyediakannya, jadi kami bisa mendapatkannya di kampus. Nah itu harganya terlalu tinggi, sekitar 20.000 1 kilonya, ya Bu ya. Nah, sementara beras yang kita datangkan itu jauh di bawahnya. Nah, harga petani kemudian itu menjadi sangat fluktuatif ya. Belum lagi misalnya masa panen itu membuat harga gabah turun ya. Nah, ini petani mengharapkan sebenarnya ada mekanisme yang dibangun sehingga harga gabah yang mereka jual itu tidak terlalu naik turun, baik saat panen maupun tidak. Ini harapan petani. Kemudian akses terbatas terhadap informasi pertanian modern dan pelatihan teknis. Nah, di kelompok petani ini hanya petani-petani tertentu yang punya akses terhadap informasi pertanian modern dan pelatihan. Terkesannya itu aja. Jadi saya menemukan ada diskriminasi. Jadi di Rias saya temukan bahwa petani transmigran itu lebih diutamakan Bapak Ibu. Saya masih menganggap ini sebagai asumsi ya, karena saya masih menanyai satu pihak. Jadi menurut pengakuan petani yang notabene masyarakat Bangka, jika ada bantuan, kemudian acara seremonial, itu pasti dilakukan di daerah sawah transmigran.
Karena dari tahun ke tahun saya pikir masuk akal karena memang daerah sawah transmigran ini memang selalu diintervensi, otomatis mereka akan lebih maju ya karena mengadopsi teknologi, kemudian bantuan dan lain-lain, informasi, pelatihan. Nah, sementara kelompok petani yang masyarakat Bangka ini cenderung tidak mendapatkan perlakuan sama. Menurut saya memang tidak bisa langsung mendapat porsi yang sama karena memang dari awal memang pemerintah kan memprioritaskan transmigran dalam upaya tadi mendorong swasembada, maka didatangkanlah mereka. Saya pikir tapi perlu memberikan porsi sesuai kebutuhan saya pikir terkait akses ini. Jadi ini keluhan petani yang juga saya temukan. Next. Nah, benih unggul itu juga masih jadi kendala ya. Petani belum sebenarnya ketersediaan itu saya lihat ada. Petani mengakui pemerintah selalu menyediakan. Namun, nah ini mungkin karakter petani yang tidak mau mengambil resiko. Jadi setiap benih unggul yang datang, mereka tuh meragukan. Kira-kira ini hasilnya nanti bagus nggak ya? Gitu. Nah, tapi ada beberapa petani, terutama yang saya wawancara itu kelompok ketua kelompok taninya yang mungkin beliau memang sudah terpapar informasi pertanian dan sering ikut pelatihan. Beliau selalu yang ada di barisan terdepan untuk menguji coba. Jadi petak-petak sawahnya itu pasti ada endorsementnya. Yang ini pupuk, yang ini bibit. Jadi beliau tunjukin di depan pondoknya itu. Ini Bu, saya uji cobanya. Nah biasanya setelah saya berhasil atau tidak, baru kawan-kawan petani lain mengikuti. Nah itu, jadi petani lain itu nggak mau ambil resiko, nggak mau keluar dari zona nyamannya, takut rugi. Nah itu juga yang menjadi kendala bagi kelompok tani untuk mengajak petani lain. Kemudian sistem irigasi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu izin ini foto yang saya ambil langsung di sistem irigasi Desa Rias ya. Ini cenderung bagus dan airnya itu bisa dikatakan mengalir terus. Ya. Nah, tapi di Namang itu sistem irigasinya macet katanya. Kalau hujan kekeringan, kalau musim kemarau kekeringan, kalau hujan kebanjiran. Jadi sawah akan terendam. Kemudian ada revitalisasi yang penting juga yaitu agroforestry. Bagaimana mengurangi degradasi lahan dan mendiversifikasi sumber daya alam. Bapak Ibu, temuan saya terkait degradasi lahan di Rias itu, saya ke Rias itu hari Minggu, malamnya saya baca berita lahan sawah di Rias terganggu oleh air tambang. Waktu saya ke sana miris. Persis di area yang sama itu ada tambang. Nah, sampai saat ini petani dan penambang itu masih bisa menahan diri. Jadi belum muncul konflik. Jadi petani menahan diri hanya berusaha ditengahi oleh kepala desa. Tapi saya yakin itu bentuk-bentuk konflik yang terpendam. Suatu saat mungkin bisa akan muncul. Itu jangan sampai terjadi. Jadi di sisi kanan pondok Pak Petani ini itu ada persis tambang yang dalamnya 9 meter. Nah itu kelihatan sekali dari pondok itu. Jadi hanya jarak beberapa meter. Dan di belakang pondok beliau itu tambangnya itu sudah bertahun-tahun beroperasi. Dan ketika dimediasi oleh pemerintah desa memang belum berhasil. Jadi ini ada konflik kepentingan antara pertanian dan pertambangan di satu wilayah. Saya pikir ini butuh perhatian kita juga. Berikutnya. Nah, satu hal yang penting yang saya lihat di dua komunitas petani Namang dan Rias ini adalah komunitas petani yang memang butuh kita kuatkan. Mereka sudah ada, mereka sudah menjadi petani, dan sebagian besar sudah berhasil saya sebutkan. Saya memang menyoroti petani Rias untuk komunitas ini. Kalau Namang agak
berbeda situasinya Bapak Ibu. Jadi sebagian besar lahan itu sudah dipindah tangankan dari petani yang awalnya itu masuk ke dalam target pemerintah. Jadi pendatang yang sudah memiliki sawah itu. Pendatang yang memiliki karena punya modal dengan iming-iming investasi. Nah, kemudian nanti masyarakat lokal yang menyewa. Nah, itu yang terjadi di Namang. Jadi hanya 12 pemilik sawah yang asli Namang dan Bangka. Selebihnya itu sudah pendatang dari Bengkulu, Palembang, dari Sumatera terutama. Tapi beda dengan Rias. Masyarakat petani asli Bangka Rias itu bertekad tidak akan menjual lahannya karena itu sumber penghidupan mereka. Mereka nggak punya pilihan lain. Namun kendala bagi mereka Bapak Ibu, ternyata lahan-lahan mereka jumlahnya jauh lebih sedikit dari masyarakat transmigran. Nah itu yang saya lihat, mereka mungkin 2-4 petak atau 1 hektar, tapi transmigran itu lebih dari 1 hektar. Nah itu jadi kendala juga bagi mereka untuk bisa bertahan ke depannya. Nah penguatan kelembagaan yang saya sebutkan tadi, mereka sudah membentuk kelompok-kelompok tani. Termasuk yang disebut tadi Pak Kepala Dinas Pertanian, ada brigade memang di sana Pak. Nah cuma Pak, ini curhatnya mereka ya Pak, saya cuma mendengarkan. Brigade ini sebagian besar tidak berlatar belakang petani. Nah mereka bilang kenapa nggak kami aja yang dijadiin brigade. Kan kami udah bertani katanya. Ini yang senior-senior nih Pak. Ini ego antar generasi ini saya lihat ya. Jadi bantuannya besar Bu, disebutlah jumlah dana dan lain-lain segala macam fasilitas. Saya bilang betul juga ya sebenarnya ya. Namun di satu sisi kita kan perlu mendorong adanya generasi-generasi baru yang dikondisikan untuk menjadi petani. Walaupun memang efektivitasnya itu ya kita nggak bisa jamin 100% ya. Tapi upaya kan perlu dilakukan. Nah, penguatan kelembagaan ini memang menurut saya di satu sisi dilakukan di bentuk organisasi baru, tapi petani-petani yang sudah membentuk komunitas perlu juga dikuatkan. Nah, salah satu keluhan mereka kemarin itu ada pihak ketiga katanya yang menjanjikan bantuan tapi dalam bentuk pinjaman. Nah ini petaninya katanya udah cerdas mereka. Bu, kalau hanya pinjaman itu nggak perlu orang ketiga, kami datang aja ke bank. Ngapain pihak ketiga? Dan ujung-ujungnya Bu, kalau kami nggak berhasil jadi utang. Itu jadi beban buat kami. Itu maksudnya apa Bu? Saya bilang, waduh Pak maaf saya nggak paham kalau soal itu. Nah, jadi petani itu udah bisa menganalisis ya sumber dana yang bisa mereka dapatkan, kemudian bisa mereka olah dan tidak jadi beban. Kalau bank itu Bu, nunggu Bu, kami datang kurnya itu Bu, kami datang pinjam dapat katanya. Tapi kenapa ada pihak ketiga yang tiba-tiba masuk, itu malah lewat pemerintah katanya, dengan iming-iming dapat bantuan, tapi kami lihat skema itu pinjaman, ujung-ujungnya jadi beban ya. Itu. Nah kemudian pelatihan pendampingan, nah pelatihan ini saya pikir penting, misalnya uji tiru pergi ke kayak kemarin beliau dikirim ke Sumatera Barat, katanya beliau belajar banyak tentang sistem pertanian di sana, banyak yang bisa diadopsi dan saya pikir uji tiru ke daerah lain itu menjadi penyemangat bagi mereka bahwa ada sistem pertanian yang bisa diadopsi dan bisa berhasil. Nah kemudian yang ketiga, ini yang sering dilupakan dalam sistem pertanian kita di Indonesia, tidak hanya di Bangka, perempuan itu seringnya dianggap second class, hanya melengkapi, hanya menjadi tenaga kerja pembantu atau pendukung bagi petani. Jadi petani-petani ini biasanya tenaga kerjanya itu adalah circle terdekat, itu keluarga, terutama istri. Istri itu sering tidak dihitung sebagai tenaga kerja yang patut diupah. Nah, padahal contohnya di sawah yang diolah Pak Tani yang saya wawancarai itu, ibunya itu yang selalu ada. Nah, yang support pentingnya, tapi sering dilupakan dalam intervensi kebijakan strategis. Perempuan-perempuan, mereka kadang bukan disebut petani ya, karena bapaknya yang petani. Tapi mereka sebenarnya adalah perempuan petani, yang saya pikir strategis juga untuk diintervensi sebagai support system bagi petani kita di Bangka Belitung. Berikutnya, nah pendekatan generasi muda,
bisa dilakukan, misalnya salah satunya adalah kampanye bertani itu keren. Saya pikir banyak di Jawa petani dan peternak generasi muda yang sekarang beralih ya. Mereka melihat ini peluang untuk menciptakan sumber-sumber penghasilan ya. Saya pikir kampanye media sosial saat ini adalah pilihan yang juga strategis dan kemudian komunitas lokal. Nah, generasi muda sekarang Bapak Ibu mudah untuk menguji coba. Mereka nggak tahu resiko. Gagal itu nanti. Uji coba aja dulu. Nah, itu mungkin peluang bagi kita untuk bisa mengkampanyekan bahwa bertani itu sebenarnya keren. Bertani itu penghasilnya lumayan sekarang. Apalagi tadi Pak Kadis menyebutkan miliaran uang yang bisa diraup sebenarnya ya. Kalau ada anak muda yang bersedia menjadi petani, katakanlah cabai kayak kecil tadi, itu kan peluangnya besar, atau beternak ayam ya. Itu. Kemudian insentif dan penghargaan bagi petani muda yang berprestasi. Saya pikir, saya belum tahu apakah kita punya ini ya, petani muda di Bangka Belitung. Tapi sejauh ini saya belum mendengarnya di media sosial. Kalau dia populer biasanya media sosial itu muncul ya. Artinya berarti kita belum berhasil mengapresiasi petani muda yang saya yakin ada. Tapi mungkin belum show up, belum terlihat oleh kita. Kemudian pusat pembelajaran lapangan, mendirikan sekolah lapangan yang berfokus pada pengenalan teknologi. Pembicaraan singkat saya dengan Pak Kadis tadi di ruangan tunggu tadi. Ternyata anak-anak muda sekarang memang sangat jauh dengan budidaya petani. Karena mereka asik dengan kehidupan kota ya. Jadi di kota itu ya nyaris bukan kota agraris itu. Ya, dia metropolis, otomatis pertanian itu memang disisihkan ke daerah-daerah pinggiran atau desa. Jadi di Pangkal Pinang mungkin akan menjadi tantangan untuk mengajak mereka bertani. Mau bertani di mana, mau bertani apa, modalnya dari mana, itu mungkin akan menjadi tantangan. Tapi saya pikir dengan ada sekolah lapangan, kemarin waktu ke Namang dan Ria, saya mengajak mahasiswa saya, yang notabene mereka anak-anak kota ya. Dan ya begitulah reaksi mereka, nggak pernah lihat sawah, nggak pernah lihat bebek berenang di sawah, ada ini ya, itu jadi exciting foto-foto. Saya pikir sebegitu jauhnya ya mereka dengan kehidupan desa. Kalau saya masih, karena opung saya masih bersawah dulu. Karena saya aslinya dari Sumatera Utara, jadi kecil-kecil saya lebaran pulangnya ke kampung. Masih bermain di sawah lumpur gitu. Nah mahasiswa saya kemarin yang 3 orang, wah exciting melihat sawah hijau gitu. Saya bilang, wah gapnya terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Nah saya bilang ini miris ya, wajar kalau generasi muda kita nggak berminat bertani karena mereka aja nggak, kayak kemarin itu ini baru pertama Bu saya lihat sawah katanya. Waduh saya bilang kok bisa ya, begitu. Lanjut. Nah kemitraan ini foto dokumentasi wawancara saya dengan petani di Rias. Jadi investor itu salah satunya, tapi memang tadi Pak Kadis memberikan highlight, lihat-lihat dulu Bu investornya jangan sampai salah invest, malah salah invest nanti petani yang 30.000 itu malah terpinggirkan, malah nanti hilang tadi, beras yang berapa 25% itu malah hilang nanti ketersediaannya ya. Saya pikir ini perlu dikaji ulang lebih mendalam, kemudian kerjasama penelitian. Alhamdulillah di Bangka Belitung sudah hadir beberapa universitas yang saya pikir mumpuni di bidangnya masing-masing, terutama Universitas Bangka Belitung yang punya fakultas khusus pertanian, macam-macam Bapak Ibu program studinya. Saya pikir ini bisa menghadirkan sumber daya dan kerjasama terkait kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, petani dan swasta. Nah kemudian menguatkan forum komunikasi antar petani dan pemerintah. Nah saya masih melihat gap Bapak Ibu antara petani dan pemerintah. Terutama terkait petugas, apa itu namanya Pak, yang penyuluh. Jadi waktu saya tanya, Pak sekarang penyuluhnya siapa? Siapa yo? Lah ganti kayaknya Bu. Lah saya bilang kok Bapak, yuk ini baru ganti Bu, jadi nggak terlalu kenal. Nah dan penyuluhnya itu dianggap nggak efektif karena nggak punya modal mumpuni untuk mendampingi petani.
Waktu saya ke lahan yang transmigran itu sehingga kebetulan padinya itu menguning. Jadi, wah kebetulan ibu datang, saya mau tanya kenapa padi saya ini menguning. Saya bilang maaf Pak, saya sosiolog, nggak ngerti Pak. Itu, Bapak kan ada penyuluh lapangan. Aduh, penyuluh lapangan ditanya nggak ngerti juga Bu. Laduh, saya bilang Bapak ini kalau begitu harus nanya sama siapa ya? Jadi ya Bu, saya bingung ini. Akhirnya beliau uji coba, kata orang pakai ini dicoba. Itu Bu, sepetak saya coba. Belum lihat hasilnya. Jadi petaninya uji coba. Jadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah lewat penyuluh lapangan ini ternyata nggak efektif ya. Ini sebenarnya saya dan Pak Kadis tadi sudah menemukan beberapa jawabannya. Ternyata penyuluhnya itu memang nggak punya pengalaman lapangan. Bukan berarti pengalaman menjadi petani nggak melulu soal itu, tapi pengalaman lapangannya itu kurang. Anak kemarin sore jadi sarjana, terus diterima jadi PNS, jadi penyuluh, turun lapangan bingung. Mau ngomong sama petani aja nggak bisa ya Pak Kadis ya. Nggak bisa dia berkomunikasi secara efektif. Gimana ngomong sama petani itu, jadi petani akhirnya merasa jadi jauh dengan penyuluh lapangan, padahal sebenarnya garda terdepannya itu kan penyuluh lapangan ya. Nah itu berikutnya. Nah ini saya pikir salah satu pendekatan sosiologis seperti yang saya lakukan itu adalah langsung bicara dengan petaninya. Kemudian memvalidasi dengan dinas-dinas terkait, benarkah apa yang disampaikan oleh petani itu menjadi keluhan mendasar. Jangan-jangan itu hanya keluhan petani, kemudian pemerintah merasa itu sudah dilakukan Bu. Cuma petaninya aja misalnya yang nggak datang, nggak hadir ketika ada penyuluhan dan lain-lain misalnya. Itu kami butuh validasi. Nah kemudian penggunaan data bahwa berapa banyak sih petani yang sudah mengadopsi teknologi dan teknologi apa yang perlu diintervensi itu mungkin datanya perlu diakumulasi. Kemudian partisipasi masyarakat khususnya petani dalam setiap tahap perencanaan kebijakan. Nah di Rias itu ada lahan baru yang baru dibuka, kemudian petani juga diberi kesempatan untuk mengolah. Namun peruntukannya besaran lahan, kemudian apa yang akan ditanam, itu kemudian putus. Jadi petani yang mengupayakan sendiri, jadi mereka uji coba lagi. Sementara Bu kami tanam jagung dulu karena itu lahan baru dibuka, nanti setelah selesai ditanam jagung baru bisa ditanam padi karena lahannya itu belum siap. Nah itu kami Bu yang mengupayakan gitu. Nah itu juga menjadi kendala ketika petani di tahap perencanaan kebijakan memang tidak dilibatkan secara maksimal. Lanjut. Nah ini contoh-contoh inovasi teknologi pertanian yang mungkin di luar ya. Bagaimana drone digunakan untuk misalnya menyemprotkan pupuk, misalnya nggak perlu lagi tenaga manual manusia, misalnya ya. Ini mungkin bisa kita lihat di luar negeri, misalnya seperti di Cina ya atau di Thailand misalnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya rasa di Bangka Belitung digitalisasi pertanian, terutama penggunaan aplikasi ini masih sangat rendah ya. Di Jawa misalnya itu banyak aplikasi yang oleh startup yang sudah berhasil. Misalnya itu kayak e-fishery, saya coba buka ya. Oh ternyata di situ tersedia informasi tentang perikanan. Kemudian atau sayur box itu menghubungkan antara petani dan pembeli langsung. Dengan harga yang relatif stabil. Jadi petani banyak diuntungkan lewat aplikasi sayur box ini ya. Walaupun memang ini pendekatannya memang untuk pendekatan masyarakat kota, tapi saya pikir di Bangka Belitung penggunaan aplikasi seperti ini masih tentu sangat efektif bisa dilakukan. Kemudian sistem informasi terpadu, saya pikir ini kelemahan kita. Jadi kadang data dan informasi itu seliweran di dinas, nggak match. Kadang-kadang ada ketidaksesuaian gitu ya, dan kemudian analis data. Big data Bapak Ibu sekarang sebenarnya menjadi tren. Bagaimana data dan informasi tentang petani, lokal maupun nasional itu terkumpul di satu, katakanlah dinas misalnya, atau satu pintu misalnya, seperti itu. Lanjut, ya ini ketahanan pangan lokal, kita beli beras Bangka. Nah ini ya upaya ini memang harus digaung-gaungkan, walaupun waduh mahal kata ibu-ibu rumah tangga dengan ekonomi rendah.
Saya belinya Bu beras aja sekilo, sekali beli itu nggak ada misalnya untuk nyimpen Bu, makan beli, ya harus yang murah Bu gitu. Gimana mau beli beras Bangka yang 20.000 sekilo misalnya, bisa jadi hanya makan nasi, nggak bisa beli lauk misalnya ya, itu juga jadi kendala. Lanjut. Nah ini kolaborasi saya pikir ya ini yang kita lakukan sekarang ini, terutama DCPP yang sudah mengupayakan. Lanjut. Nah ini target yang kita harapkan misalnya dalam 5 tahun, 10 tahun misalnya, apakah mungkin dilakukan secara bersama oleh multi pihak. Yang terakhir saja, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu pertama yang saya rekomendasikan adalah pendekatan struktural, bahwa kebijakan pertanian oleh pemerintah, misalnya terkait ketersediaan teknologi, sistem irigasi, bibit, pupuk dan lainnya perlu didorong. Sebenarnya dinas sudah melakukan, namun mungkin butuh diuji efektivitasnya. Yang kedua pendekatan kelembagaan, perlu dilakukan penguatan organisasi petani terutama karena kelembagaan petani telah terbentuk dan perlu didampingi. Kemudian yang ketiga pendekatan individual, dalam hal ini membangun kembali budaya petani untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan motivasi mereka. Dan terutama pada kelompok petani dan juga generasi muda, keluarga petani. Jadi jangan yang kita intervensi hanya petaninya, tapi keluarganya dalam hal ini, perempuan, ibu, kemudian anak-anak mereka untuk kembali pada budaya menjadi petani sawah. Itu mungkin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Fitri, Pak Edi. Bapak Ibu, setelah saya lihat tamak gitu ya, ternyata yang duduk di depan ini ada korelasi atau satu dengan yang lain. Edi Mulyadi, Edi Romdoni itu ada di sini ada Ramadhani juga ternyata. Sama kata dasarnya Ramadan, Pak. Baik. Kalau saya perhatikan apa yang disampaikan Bu Fitri secara sosiologi, ternyata memang ada kekhawatiran yang sangat luar biasa gitu ya. Karena petani itu tidak bisa, ya, secara umum ya, tidak bisa menjadikan anaknya sebagai petani gitu ya. Ada satu pengalaman yang saya tahu di Jawa Barat, Bapak kenal dengan Pak Deddy Mulyadi. Ya, walaupun sama Mulyadi tapi bukan saudara saya, Pak. Pak Deddy Mulyadi 10 tahun menjadi Bupati Purwakarta, Pak. Setiap kalau nggak salah Rabu atau Kamis begitu ya, setiap Kamis 2 minggu sekali, anak-anak SMP dan SD itu memang dibebaskan untuk tidak ke sekolah, tapi pergi bersama orang tuanya ke sawah. Dan ini saya pikir ini satu hal yang menarik, karena mungkin ini salah satu cara untuk mengenalkan. Karena dalam yang saya perhatikan gitu ya, ini kan tadi Bu Fitri sudah menegaskan kembali nih, orang kota pergi ke desa itu wisata, lihat foto-foto di sawah, lihat bebek dan lain-lain. Ini agak miris juga, jadi ini satu kekhawatiran yang mungkin perlu kita jawab.